Apa ya, seseorang tuh kalau udah berjuang mati-matian untuk cintanya, malah ujung-ujungnya depak aja udah. Habis manis sepah dibuang. Bukan lagu paling lagi. lama di dalam kehidupan percintaan. Kesel, ceritanya kita kesel karena terserap Iya, energinya sama terserap. dua bintang tamu kita. Parah. Iya kan? Nyarap banget kayak kanebo kayaknya. Mana mancung-mancung lagi tamu gua hari Bukan ini. lagi. Ada Dede, ada Angel Lati. Angel, langsung Kita welcome angkat yuk. gelas dulu dong. Iya, Dede ada. sama Angel selamat datang di Spill the Iya. Tea. Akhirnya tumpah. Iya. Es batunya udah meleleh kayaknya. Oh iya, soalnya memang kita pengennya Mas Dede hari ini juga meleleh semua Iya. informasi dan ceritanya untuk Spill the Tea begitulah. Hey. Dek, apa kabar Dek? Baik, alhamdulillah. Ada kabar tentang Dede Sunandar ini ya, yang isu rumah tangganya ini dugaannya ada perselingkuhan. Dan kemarin belum lama ini istrinya Dede Siapa? hadir di sebuah podcast yang pernah jadi bintang tamu kita beberapa kali juga itu. Di podcast itu dia menceritakan, membeberkan semua kisah-kisah sakit hatinya sang istri. Masa? Belum tentu benar itu informasinya. Coba kita putar. Kita Kamu tuh laki-laki yang gak bertanggung jawab banget gitu loh, Dek. Iya. Kayaknya kok satu, selingkuh. Dua, udah selingkuh aja orang sakit hati. Betul. Kok kayaknya gak bisa menghargai perempuan. Dua, kamu kok KDRT Iya. dituduhkannya. Komentar kamu terhadap pengakuan istrimu di podcast tersebut apa? Dek? Kalau yang memang waktu pas perselingkuhan itu zaman waktu pacaran. Oh, itu masih pacaran? Masih pacaran kayak gitu. Belum Sah rumah lah tangga. jadi Belum istri rumah tangga. Kalaupun yang pas itu kan memang saling sudah memaafkan kan, Iya. bukan dari nol lagi. Yang itu kalau yang pas KDRT nggak ada asap kalau nggak ada api kayak gitu kan awalnya. Terus si istri ngajak teman-temannya untuk ke rumah. Tunggu sebentar. Kalau Dede bilang nggak ada asap, nggak ada api, berarti Dede mengakui kalau pernah terjadi kekerasan tersebut tapi Iya. ada apinya. Ada apinya. Oke, pernah berarti. Pernah, jujur Oke. pernah. Anak aku nahan, kena mungkin karena emosi kali kayak gitu. Meluap-luap mungkin kena Arjuna lah atau gimana, kena anakku. Oke, apa yang membuat kamu tuh Dek sampai seemosi itu? Ya seorang istri, suami lagi bekerja di luar kota, bawa teman-teman cowoknya. Ya maksudnya ngajak nongkrong, tapi kan tempat minum yang itulah adalah ada tempatnya, kok dibawa ke rumah. Ya wajar lah aku pulang dapat kabar. Kemarin Yang seharusnya dibawa ke rumah, udah gitu cekikikan sampai subuh. Saya pulang langsung aja. Itu sama DJ-DJ-nya dibawa ke rumah. Wah, nggak mungkin. sampai lighting-lightingnya dibawa ke rumah. Sampai itu asap-asapan itu semua dibawa Gansmuk ya, Gansmuk ke rumah. Semuanya dibawa kayak gitu. Ya wajar lah aku mungkin emang tidak bagus lah KDRT di rumah tangga. Cuman kan emosinya udah ngeluap. Terus ya kalau mau ngelaporin silakan. Waktu itu saya udah ngomong kayak gitu. Enggak, minta maaf. Akhirnya nggak jadi lagi. Udah. Terus yang kedua juga ada dia main games sampai lupa ke anak lah mau ke suami ibaratnya mungkin ada sesekali ngingat, cuman pas kesininya dia bilang jangan kan pacar suami aja nggak punya. Ya wajar lah aku marah lagi. Kok kesannya kayak nggak diakui ya? Iya, padahal Kayak ibarat- masih single gitu. Iya, kayak masih bahasanya. single. Terus Ada apa nih? Kok ada apa teksnya ini? seperti Gitu. itu? Ya udah dia bilang, oh ya udah dia bilang. Terus ke cowoknya juga bilang gini, tahu Karen Hertatum siapa nggak? Siapa? Karen Hertatum, aku bilang gitu ke cowoknya, aku bilang kayak gitu. Emang siapa bang? Coba deh cek di Google, saya bilang gitu kan. Itu tuh istrinya Dede Sunandar, aku Dede Sunandar. Aku bilang, bang Dede, apa kabar bang? Bora-bora gitu. Ya kalau memangnya mau nikah sama istri saya serahin nih. Saya bilang, ini bukan, maksudnya bukan lajang atau apa lah, ibarat bukan ini. Punya anak 3, punya suami 1 saya coba. Anaknya ada yang spesial nomor 2. Apa Yakin mau bawa terima paket komplit? Nah, 1 tambah 3 kan ibaratnya. Apa mau sama istri sayanya doang, anak-anaknya sama saya terima nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau bawa semuanya, saya silahkan. Oh nggak bang, soalnya dia bilang nggak punya pacar apalagi suami. Oh gitu, udah set. Tapi Dek, tanggapan kamu dengan podcast yang tadi ya, karena dari podcast tadi sepenggal saja ya, itu diawali dengan tangisan, pilu, yang dimana dia mengungkit masalah mulai dari perselingkuhan. Iya, betul. Yang padahal maksudnya Dede perselingkuhan tuh udah Dia udah lama banget. sebelum menikah. Sebelum menikah, dan di saat menikah pun mungkin ada aku ibaratnya main kemana nih kemana. Mungkin dia tahu ada chatannya atau gimana. Ya aku akuin iya kayak gitu. Oh, lu juga ada selingkuhin juga. gitu, Tapi iya. zaman pacaran. Zaman pacaran sama yang waktu pas udah punya anak pun kata dia, ya aku mengakui itu. Tapi kayaknya yang beredar tuh juga kita juga pernah membahas di Spill the Tea, ada
beredar pengakuan Dede kalau Dede pernah punya gebetan. Dan betul. Dede sendiri mengakui di podcast itu waktu banyak duit Banyak gitu. uang. Emang sekarang udah nggak banyak duit ya? Dibilang nggak punya uang, hampir nol lah ibaratnya. Nungguin Jumat nih nggak turun-turun. Kadang-kadang WA sama Ita manajer, minjem dulu 200 buat anak-anak 200 juta apa 200 juta bang, nggak ada surat tanah lagi kan kayak gitu. Pinjam, gitu. Dan sekarang ada orang baik ibaratnya deh, ada gaji bulanan nih di sini, mau nggak ikut? Alhamdulillah ikut orang. Sekarang walaupun cuma nyetir, sama bikin konten-kontennya, bersyukurlah ibaratnya pas mungkin ini pembelajaran buat diri Dede, buat keluarga Dede sendiri, terutama buat Dede sendiri. Iya. Tapi Dede masih serumah nggak sama istri? Udah nggak? Udah cerai secara Mulut aku kemarin tuh dia kan ada spill terakhir tuh, kalau emang Dede bener-bener laki, pulangin aku ke rumah orang tua aku, minta maaf sama mama aku, sama aku segala macam, pulangin lah ibaratnya. Sedangkan dia pergi itu waktu pas bulan apa gitu, maksudnya 1 bulan ini kebelakangan diizin ke aku, emang aku mau pergi dari sini mau ke rumah temen. Oh ya udah, terus aku kan nggak nyariin karena kan ke rumah temen. Tapi bener gak kalau Dede tuh selalu menunda perceraian karena memang belum ada uangnya? Itu katanya kan? Bukan belum ada uang, satu aku ngeliat anak-anak pertama maka kalau ibaratnya dari dulu mau cerai mah ibaratnya akhirnya cuman aku ngeliat anak-anak, akhirnya kita lagi kan, akhirnya talak satu ibarat kata aku juga nggak tahu juga kan. Ibaratnya kata dia nggak jadi cerainya, udah kayak gitu terus. Jadi akhirnya pas kesininya karena mungkin dia ngomong terakhir, aku juga udah nggak suka, nggak cinta, udahan aja. Oh ya udah, aku juga nanya ke mama gimana, balik lagi ke Dede. Ya udahlah, udah dibilang. Angel, aku pengen dengar kalau kamu ada di posisi Karen, kan istrinya Mas Dede namanya Karen. Knock on wood ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan sebagai perempuan? Mikirin anak. Mikirin anak. Jadi mungkin kamu memilih untuk tidak meninggalkan demi untuk anak. Yes, karena aku ngerasa anak itu segalanya ya. Kalau misalnya kita punya karir ya yang segitu-gitu, tapi kalau sudah mengemban posisi sebagai istri, aku tipenya yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk anakku dan untuk suamiku. Kalau aku begitu. Oke. Nggak sembarangan kayak ya udah kita cerai aja terus cabut gitu. Aku nggak begitu gitu. Aku rasa kayaknya sebagian dari kita berpendapatnya sama kayak Angel ya. Makanya mungkin Karen juga mendapatkan banyak komentar negatif tuh. Banyak yang bahkan bilang ada uang Abang sayang, abang nggak punya uang, adik cinta pun tendang. melayang. Iya. Tapi berarti deh pernikahan kamu ini tidak bisa diperbaiki sama sekali dong? Kepinginnya aku kemarin itu, padahal bener Kak, itu tuh di momen yang kemarin sebelum dia udah pergi dari rumah, aku ketemu sama Ko Sansan itu udah enak banget Kak, jujur aku tuh di Bogor kerja aku nyaman, walaupun dia ibaratnya yaudah aku mau di daerah Jakarta Barat dulu ngekos, tapi anak-anak kalau mau main silakan, kepengen dia tuh kayak gitu. Terus dan Ko Sansan pun bilang kayak gini, mingguannya deh Koko yang nanggung, nanti Dede punya uang lebih ibaratnya berapa, ngontrak yang tahunan Koko bantuin sisanya berapa. Itu tuh udah Dede tuh, Dede kayaknya ini deh momennya, maksudnya untuk merubah diri Dede yang tadinya bandel segala macam. Dede kayaknya udah ini deh, titiknya udah habis nih ibaratnya, ada kerjaan kayak gini kenapa enggak. Udah tuh tiba-tiba WA setelah berapa hari gitu, seminggu nggak salah, tiba-tiba WA, Dede maaf nih kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi. Ih kenapa nih bocah ada matian. Mungkin dia udah mentok kali ya. Mungkin udah mentok, banyak juga masukan dari teman-temannya, udah lah daripada lu nanti dia gitu-gitu lagi. Tapi kita punya video yang bilang katanya kalau Karen merasa dia tuh dizolimi bukan cuma oleh Dede, Iya, tapi betul. juga sama keluarga Dede. Kita spill Iya, videonya kita dulu. Yang itu Bener betul. apa enggak? Keluarga selalu ikut campur, itu kan kayak drama kehidupan rumah tangga ya. Iya. Baik laki maupun perempuan paling sebel kalau keluarga ikut campur, Ikut bener campur. nggak? Bener, untungnya aku nggak ada. Keluarganya pada semua angkat Angkat tangan. tangan. Oh, bagus. Kayak Iya. ikut campur. Nah, keluargamu bener suka ikut campur. Karena di sisi lain udah gondok kali ya keluarga aku ngeliat dia dari bangun tidur dia langsung megang handphone main game, subuh masih cekakakan masih ngopi sampai subuh, ntar anaknya mau sekolah dia merem. Yang nomor 2 kan berkebutuhan khusus, di jam dia tidur istri aku melek sampai subuh sampai pagi, di jam saatnya Lajan udah melek dianya tidur, mama aku ini semuanya mindsetnya. Terus abang aku tiba-tiba marah dan kesal mungkin. Mama aku bilang ini,
Neng tolong dong Neng, anaknya udah mandi mulu udah 7 kali. Ngoceh, nunjuk ke mama aku. Terus aku kan sisi lain, surga aku ada di mama aku. Surganya dia ada di aku. Aku mau bela siapa bingung dong. Jujur udah gitu satu rumah. Makanya pas kemarin Kokoh bilang buat penengah itu, jujur pengen banget pindah, maksudnya pengen pindah dulu, ngontrak dulu, biar mamahnya tenang, biar istrinya tenang. Sebenarnya itu doang sikap permasalahannya, cuman gara-gara aku pas mau perpanjang kontrakan, aku emang bener-bener nggak ada uang. Akhirnya sisi lain aku punya uang 23 juta doang nih. Bagaimana? Diulur-ulur sama dia tetap main game udah. Tinggal 12 juta, Bray. Ini nggak bisa nih kalau kita kayak gini terus, kita udah diusir. Akhirnya gimana nih barang-barang? Mau ditaruh di daerah Jelambar di rumahnya dia, dinanggung di rumah saudara dia, apa di rumah aku di Ciamis. Jadi barang-barang taruhnya di Ciamis. Tapi kalau menurut gue sih ya, ini menurut pandangan gue ya, dengan apa yang dilihat dari podcast tadi. Nah, ini podcastnya baru atau udah? Baru Kak. Baru ya. 2 hari yang Gue lalu. sih kalau dari cerita ini sebenarnya istri kamu si Karen ini sebenarnya belum selesai dengan mungkin marah emosi dirinya dia ketika di awal mungkin dulu KDRT itu nggak kelar-kelar sebenarnya. Itu marahnya kelihatan sih di podcast. Dia Sampai tidak nangisnya tuh air matanya dia jelas dia banget. belum berdamai, ditambah dengan dugaan perselingkuhan mungkin. Jadi dia nggak berdamai sebenarnya, dan yang jadi bingung adalah apa yang menjadi pertahanan dia sampai dengan 12 tahun itu. Pasti mungkin ke anak kali ya. Tapi lama kali gitu. Jadi mungkin dan tidak ada komunikasi yang bener-bener bagus gitu di antara kalian berdua supaya menyelesaikannya. Udah ya, kita damai dengan masa lalu. Oke, let's go to the future. Aku pengen tanya, kamu mau kawin berapa lama sama Karen ya? 12 tahun. 12 tahun. Nanti Oktober insya Allah 12 tahun. Oke, pertanyaan aku, Tanggal 21. dari dulu emang belum kelihatan kalau dia secuek itu? Maksudnya suka main game. Main game baru 2 tahun kebelakangan ini. Menurut kamu istrimu itu berubah menjadi dia yang sekarang, yang tidak perhatian, suka sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mengurus anak, tidak mengurus suami, itu semenjak kapan sih? 2 atau 3 tahun kebelakangan ini. Apa kira-kira menurut kamu perubahan ini? Penyebabnya apa? Financial kah? Financial itu masih enak Kak, masih ada aku. Pas kesini mungkin karena stres apa gitu kata dia, terus ada temennya main ke situ hampir berapa hari lah gitu, ngasih unjuk lah main game ini aja nih. Pertama dan tiba-tiba beli skin, kok di ATM aku auto debit mulu ya. Ini ngapain ya? Uang kamu habis buat main begitu? Iya main. Terus ada lagi game baru namanya tuh, dia main game terus beli Tahu ponakanku main itu? beli kayak gitu, beli jaket segala macem, dan akhirnya kayak ketemu di grup segala macem, ngajak teman-temannya main ke rumah segala macem. Salah nggak kalau disimpulkan bahwa istrimu berubah menjadi seperti ini karena pergaulan? Ini pergaulan. Ini roti buaya boleh dimakan kan teh? Mau roti buaya? Takutnya ada opi kumis. Itu roti buaya. Tapi maaf dari tadi aku nggak nawarin, takut disangka buaya untuk buaya. Ya, colok aja dulu. Satu boleh kali. Laper. Nggak boleh setengah-setengah. Buaya-buayanya lah. Iya, Ya emang lu telan. buaya. Parah. Aku belum pernah lo makan roti buaya. Roti buaya ada isinya nggak sih? Tuh? Ada isinya. dong. Aku nggak tahu soalnya aku bukan buaya. Iya, isinya ada cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Iya. Kayaknya konsep pernikahannya Dede sama Karen dari awal tuh udah banyak yang miss gitu loh. Miss dari komunikasinya, terus udah gitu strange touch-nya atau apa sih getaran-getarannya juga nggak dijaga. Pergaulan-pergaulan Iya. ke kanan kiri juga, ngerti nggak sih? Terus udah gitu nanti ada pihak keluarga juga yang ikut Ikut campur. campur, mungkin peran dari laki gitu. Kenapa lu begitu? Ngerti nggak sih? Kalau menurut gue sih udah dari awal, tuh udah Kurang strict ya.
nggak strict peraturan. gitu sampai pada akhirnya istri yang harus jadi istri dan suami yang jadi suami itu udah buyar. Gak bisa menurut gue persis seperti apa kata Angel sama Dede. Ini salah pergaulan. Kita bergaul sama Loh, tapi orang kan yang main. bergaulnya sekarang. Iya, ini yang pergaulan Enggak, sekarang. ini yang ngomong dari awal. Lu main sama gamer. Gue dari awal. Lu main sama masuk gamer. tengah, gue di awal. Lu jadi gamer. Awal, Lu main lu sama di yang tengah. pansos, lu jadi pansos. Pindah tongkrongan lain baru kan. Iya kan, orang tuh jadi ketularan gitu. Lu main sama Memang. yang pansos, jadinya pansos. Memang. Sekarang kita spill dulu ini ya, Angela T yang disebut suami pansos. Jadi sebenarnya gimana sih kabar status pernikahanmu Diana. sama dipanggilnya apa? Sayang. Sayang. Abang apa Goldwyn? Ya masa Wiwin? Sayang. Wih, ada Dede ya bukan Wiwin. Oh iya benar. Masa Sayang. Wiwin? Sayang. Kalau nasi uduk Pernikahan sama suamimu gimana sekarang yang? Sekarang tuh kita lagi, Iya. yang aku bilang tadi ya Kak, kita lagi karena kita tuh tidak mau merelakan pernikahan ini hancur begitu saja. Kita lagi dipantau oleh pendeta-pendeta dan juga tim Dapat profesional. bimbingan, dapat bimbingan Iya. lah. Jadi kayak ke dokter psikolog gitu, kayak pendeta, terus orang-orang sakti yang bisa melihat ini sebenarnya pernikahan kita ini sangat baik. Kita kan penyanyi ya Kak berdua, dia produser, aku penyanyi. Lagunya dia aku nyanyiin. Awal-awal nikah tuh kayak everything is fine, everything is klop gitu. Tapi tiba-tiba tahun kedua, tahun ketiga itu kayak heboh banget ya. Semuanya tuh kayak off semua. Sifatnya dia tuh jadi off semua dan aku tuh karena aku agak indigo ya Kak, Oh. six sense gitu. Aku lihat nih orang matanya tuh kayak bukan dia gitu. Tipe suamiku tuh bisa beda banget. Aku aja kalau masuk mobil itu pasti dibukain pintu. Dari awal pacaran sampai detik ini. Oh. Tapi ketika dia marah, dia bisa mengucapkan kata kayak, ya udah kita cerai aja. Aku bisa dapat yang lebih dari kamu dan juga aku nggak takut kehilangan kamu. Dan itu tuh kata-katanya tuh kayak di script, tau gak sih Kak? Setiap ada kejadian sesuatu dia ngomongnya begitu. Itu hampir 3 kali. Kalau orang muslim bilang kan kalau 3 kali udah mau talak kan. Alap 3 ya. Oh gitu. Makanya terakhir aku kayak, ini orang kok aneh banget. Nah terakhir memang aku tantangin, aku bawain lawyer. Nah lawyernya ngobrol sama suamiku. Dia bilang, ini suamimu nih baik banget dan sayang banget sama kamu. Ini yakin nih Mau cerai gitu. mau cerai gitu. Terus aku bilang, yakin karena dia ngomong terus. Aku nggak bisa baca pikiranmu. Kalau tiap kamu berantem, kamu pengen, ya udah Bilangnya pisah cerai. aja. Kita cerai aja, pisah aja, cerai aja. Dan itu selalu terjadi di rumah itu. Rumah itu aku kayak, kalau kita lagi di Australia nih Kak 4 bulan, kita di Sydney, gak pernah tuh ngomong gitu. Ngomong kayak, Nggak nyampe itu ke sana. nyampe. Nah, Jauh loh. Ya, di suaminya atau apa? Ya itu kan dengan dia ngomong kayak gini, Banyak banget polanya tetangga gue. Ini perempuan lagi Udah khusyuk. mau makan Mau gado-gado dicerai. beneran. 4 bulan. Gado-gado sayang ini mahal bener dah. Mau apa? Gado-gado Pak. Gado-gado. udah ambil dulu, ambil dulu. Gado. Ambil dulu daripada kerompakan ya Kak. Jadi apa yang Gak ada diceritakan? pensil warna. Dihapus. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan sama Angel kalau Pakai garpu, jangan pakai pisau, Dede. Pak, ini nih yang bersih Itu sayang. kan ada yang bersih, Kamu gak sayang, ada dok, istri ini. yang melayani, biar saya yang melayani. Anjay. Goyang begitu. Nah lanjut aja. Jarang-jarang ngeliat roti. Jadi pakai- sebenarnya apa yang Angel bilang itu gue udah bisa menduga-duga. Kayaknya yang kamu lihat bahwa orang ini berbeda, suami kamu berbeda tuh udah bukan lagi perilaku manusia, Betul. tetapi sudah dipengaruhi atau sudah di Ada set. kuasa tuh. Betul. Benar. Betul banget. Benar. Dan itu Iya. sudah kaget gue. Kok Sudah dia kaget, Kak? dikonfirmasi, sudah dikonfirmasi, Jel? Sudah dikonfirmasi sama beberapa orang Pendetamu. spiritual dan pendeta dan juga orang-orang indigo. Itu suami Jadi lo. kalau kita ini just sharing ya. Kalau di Instagram aku ada foto aku sama suamiku, udah tanya orang aja. Kayak everyone tanya aja kayak satu Indonesia. Ini berdua diapain? Itu udah orang kalau yang ngerti udah pasti tahu. Jadi aku kayak, oh udah cukup enough. Sekarang gimana caranya menyelamatkan rumah tanggaku
Aku kemarin pergi ke Thailand, aku oplas muka. Tapi kamu yang berbalas komentar di sosial media sama suami kamu NPD ya, kamu tuh so ganteng, kamu itu benar nggak sih? Iya, aku kesel aja soalnya aku kan bikin konten karena apa? Aku tuh sebenarnya gini. Aku tuh ultimatum Kak ke dia supaya nggak sembarangan ngomong ke aku. Selama ini kan aku cuma diem, bercanda. Di sini aku mau ngasih tahu bahwa aku nih marah. Marah, makanya aku ke Thailand, aku oplas, aku ninggalin dia dan dia ngerasain 15 hari tanpa aku, dia ngurus anak, dia kaget, dia shock. Dan juga ternyata repot juga ngurus anak, gak ada istri. Iya, gitu. dan aku udah bilang kalau sampai cerai, semua anak ikut kamu satu paket. Aku mau single dan beautiful sendiri. Aku udah ngomong gitu. Oh wow. Anakmu? Hah? Anakmu berapa? 3. 3. Baru lahiran yang ketiga ini baru 7 bulan. Jadi aku nggak mau kalau sampai cerai, anak-anak ikut aku. Itu harus ikut kamu karena request anak banyak itu dia loh Kak. Dia yang dari awal suka anak, dari awal pacaran langsung bilang, kamu kalau kita nikah langsung punya anak apa enggak? Karena aku suka anak dan mama papaku menuntut punya anak. Oke, kita nikah, kita build family ya. Jadi kebiasaan jelekmu cut, kebiasaan jelekku cut. Jadi kita punya strict memang, punya rules, boundaries yang sudah kita set gitu. Nah akhirnya singkat cerita ini, karena dia suka ngomenin, aku ini lagi marah tapi dia ngomeninnya kayak begitu. Setampan apa? Emang tampan, gue emang tampan. Terus aku bilang, dasar lu MPD ya, gue bilang. Aku ini ultimatum kamu supaya satu Indonesia kan sekarang udah ngebully dia. Bilang, kakak itu cantik, kakak itu istri baik, ngapain sih sama nih orang kayak begini. Dia malah begitu Kak. Kayak malah dicengengesin, iya, dibercandain. kayak ngompor-ngomporin. Iya. Nantangin. Makanya aku ngerasa, aku bilang sama dia kan kemarin di IG story, bodo amat, aku bilang kayak dasar lu pansos mulu, kan lu bukan siapa-siapa dulu gitu loh. Pas sama aku orang baru kenal lu gitu loh. Jadi gak usah lah dipansosin gitu, toh ini semua kan dari ucapan kamu. Minta cerai, ujung-ujungnya ditantangin cerai gak mau. Jangan seperti itulah, mulut itu harus dijaga karena mungkin aku cengenges Kak, tapi kan siapa yang tahu kalau hatiku tuh sakit gitu. Oke. Jadi nggak salah dong, wahai calon janda kembang, kalau netizen itu banyak yang beredar ceritanya di luar sana. Kamu operasi plastik sebagai bentuk obat supaya tidak dicerai suami? Betul juga. Oh ya? Karena kuasa lain itu mungkin melihat mukaku beda. Jadi mungkin kayaknya bukan yang ini deh yang harus ini. Jadi suamiku sejak aku oplas, aku tambah baik, tambah muda, berubah lah. Dia melihat aku beda dan sekarang soft spoken banget Kak. Masa? Iya, bisa 180 berubah. derajat berubah. Kalau yang kemarin minta cerai, melulu marah-marah, melulu kamu operasi plastik, kamu pulang dari Thailand, luntur tuh amarahnya. Luntur. Dan apakah memperbaiki penampilan menurut kamu, cara kamu berkorban untuk Iya dong. Udah pasti dong itu. Kalau aku di meja operasi nggak bangun, itu kan aku taruhan nyawa sebenarnya. Oke. Fisik masih penting apa enggak, Mas Dede? Enggak. Jadi untuk jatuh cinta berikutnya sudah tidak mencari rupawan fisik? Enggak. Belum tentu. Enggak. Enggak ya. Nanti kalau kamu nggak cari fisik, nanti tiba-tiba yang di rumah kurang cakep, ada yang cakep lagi, lu ngelemos lagi. Enggak. Mending cari yang cakep sekalian deh. Karena bukan apa ya, udah mikirnya untuk saat ini ke anak mungkin kan, karena belum ada inilah, nggak kepikiran buat nyari lagi atau nyari pengganti mamanya. Aku sih ke anak dulu soalnya kan memang butuh lebih, dan istri tiba-tiba nge-WA sekarang kita besarin anak sama-sama. Jadi kayak berubah gitu kan setelah udah Pisah? ada omongan kayak gitu. Jadi lebih baik nggak sih Jadi hubungannya? lebih baik, malahan nge-WA juga. Terus aku jadi dianya bercanda, terus tangannya tiba-tiba pada hitam difotoin. Habis kerja Bu, enggak ini estetik, katanya. Orang-orang kayak Bray, WA-nya mah lucu-lucu ya, iya kok. Ngomongnya beda ya, kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, keren, ini mumpung lagi banyak podcast. Jadi bilang kayak gitu, kumpulin uangnya buat kamu hidup. Aku gituin, takutnya ada yang ngundang. Kan udah punya manajer, aku bilang kayak gitu. Sok, saya bilang gitu. Sekarang hidup lebih baik nggak setelah proses perpisahan Aku, ini? menurut diri aku lebih baik sih. Akunya, mungkin dianya juga lebih baik ya, alhamdulillah.
kayak gitu. Berarti kamu sudah berdamai, artinya sudah nggak apa-apa kalau memang statusnya ya udah bercerai. Betul. Dan anak-anak ikut siapa? Ikut Dede sih alhamdulillah. Semua ikut Dede? Tiga-tiganya walaupun memang yang ngurus mama di Jalan Bangka, ngurus mama segala macam, cuman sekolahnya alhamdulillah masih aku, masih bertanggung jawab. Terus dia bilang, aku nggak dinafkahin gini-gini. Lah kemarin walaupun cuma 100.000, apakah itu bukan nafkah dari aku? Kayak gitu aja sih Kak kalau aku. Kalau kamu nggak jadi bercerai kan? Kita lagi tahap masih mediasi, Berjuang. berjuang dan masih bermediasi, dan alhamdulillah puji Tuhan Sampai dengan sekarang? sekarang Lebih suami jadi lebih baik, walaupun dia sudah mulai pansos bikin video-video gitu. Aku bilang ya pokoknya aku ngerasa ini semua bukan settingan ya. Ini semua adalah ultimatum buat kamu untuk menjaga mulut kamu, dan pelajaran buat semua orang, semua suami yang cukup ganteng, jangan sembarangan ngomong kalau sama istri. Jadi istri itu harusnya dimuliakan, dihormati, karena aku kan kepengen dong suamiku kaya raya. Dengan cara dia men-treat aku baik, aku mendoakan yang baik-baik, dia makin naik gitu loh. Maunya seperti itu. Itu aja sih intinya dari semua yang dibilang settingan ini. It's not settingan, it's just pembelajaran buat semuanya. Nggak boleh sembarangan ngomong sama istri. Dan kita punya kejutan yang sudah kita jagain dari tadi untuk kedua bintang tamu kita. Iya, Yang ada pertama hate untuk comments. Dede. Oke. Buat Dede baca sendiri dulu, Dek. Aku suami kalau yang mempersulit istri pasti susah rezekinya dan udah terbukti nyalek aja gagal bangkrut akhirnya. Ya kalau nyalek gagal ya memang belum waktunya, insya Allah lah. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi jadi presiden nyalonnya. Nggak tanggung-tanggung ya kan DPRD Iya, kota. kalau nembak tuh harus yang jauh ya. Bener, jangan dekat banget nembak, dekat banget DPRD kota mesti. Angelati berikutnya. Angelati silakan baca ini dari netizennya kamu. Padahal dulu pede banget ngatain mantan istri dari suaminya, bla bla bla. Sekarang kan udah tahu suami lu toksik kayak apa. Wajar deh dicerai sama mantan istrinya. Ambil tuh sampah gue, mantan istrinya be like. Oke. Kalau ini aku nggak setuju karena klarifikasi dikit, suami aku yang menggugat cerai dan yang menceraikan. Karena beliau menurut suami aku dan menurut dia itu tidak mau cepat-cepat punya anak, itu aja sih. Itu yang dia keberatannya itu, karena masih mau traveling, masih mau apa itu. Dan yang kedua adalah aku nggak pernah ngata-ngatain mantan istrinya gitu. Hubungan kamu baik-baik aja gitu ya. Karena aku nggak suka ngatain mantan orang. Iya. Jadi aku ngerasa orang itu waktu itu adalah pas ini sedikit ya Kak, Iya. boleh di share, boleh di ini. Pas aku lagi mau persiapan nikah sama suamiku, mantannya ini yang waktu itu kakak Iya. MC-in itu tiba-tiba chat suamiku mau datang ke rumah, mau ngambil barang, which is kan udah 1,5 tahun lama. Lah ngapain, kan aku lagi persiapan nikah gitu loh Kak. Maksudnya etisnya kan, loh kok tiba-tiba ini orang lagi persiapan nikah, ujuk-ujuk mantannya kontak. Aku mau ke rumah dong, mau ketemu pribadi, mau ngobrol, mau ngambil barang, kan aku kan nggak mau gitu loh. Lah ngapain gitu. Akhirnya aku packingin lah barangnya, aku kirim aja pakai truk. Aku cuma bilang nanti tak bantuin packing. Itu pun aku ngomong sama suamiku, bilangin ke mantan you, bilang aku bantuin packing, kasih aja alamatnya aku ini. Aku packingnya pakai hati lagi Kak, rapi gitu. Bukan yang kayak di acak-acak gitu. Itu aja sih. Aku nggak ada ngantain. Kamu masih respect lah ya berarti sebetulnya. Aku respect sama semua orang di masa lalu suami aku, dan aku masih respect sama semua orang di masa lalu aku, karena aku nggak mau ada yang tadi lagi loh. Oke Dede, Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo, Sule. Kalau kamu lagi ada masalah percintaan, yang paling kamu kasih curhatan itu ke siapa? Ke Kang Sule sih kalau curhat. Oh Kang Sule. Iya. Sih, Kang Sule juga Kang Sule sih. bilang itu ya. Ke Kang Sule kalau ada apa-apa, AA, Raffi. Dari waktu pas bantu anak aku sampai 1-3 Raffi bantuin banget sih. Dari finansial, Dede segala macam. Kang Sule juga ngebantu, Pak Vicky juga setiap Jumat
alhamdulillah buat anak-anak ada terus. Walaupun nggak, ibaratnya nominalnya kalau kata dia nggak seberapa, cuman berharga banget buat keluarga Dede. Dari pas gagal nyalon itu, Pak Vicky selalu support di hari Jumat, kayak Jumat berkah gitu loh Kak, buat keluarga aku. Alhamdulillahnya kayak gitu. So sweet ya Vicky itu ya. Oke, untuk Angela ya. Apakah hari Jumat Bang Vicky juga datang? Oh, Enggak dong. Itu kan belum DM kalau. Oh iya, sorry. Nah, kalau di dunia ini nih Angela hanya ada 2 laki-laki. Chris Hatta dan Boy William. Siapa di antara mereka yang kamu pilih untuk hidup bersama kamu? Gue dan sih Boy spill William. Alasannya. Kalau aku karena dua-dua kenal, kalau cuman ada 2 laki di dunia ini. Karena mungkin sedarah kali Cindo gitu ya. Oh iya, berarti Kak Saudara. Boy. Dede. Kak Boy William. Oke, siap. Kedekatan kamu Restu sama keluarga mereka. nggak repot gitu ya kalau sama Boy William ya. Iya. Kedekatannya sama mereka gimana? Sama Chris Hatta kan dulu juga pernah deket kan? Oh, kamu pernah deket sama Sampai Chris? sekarang gimana? Satu program kan. Oh. Satu program uang kaget itu. Jadi ya tiap hari pasti ketemu. Tapi Chris Hatta lebih dalamnya sama Soraya. Bukan deket ya dalam. Oh, udah lebih dekat dari dekat itu kalau dalam. Banget udah kayak nyemplung sumur. Soraya Hashid. Soraya Hashid. Soraya Rashid ya. Rashid. Kalau aku tuh benar-benar sama Chris itu benar-benar kayak bro and sis. Brother. Jadi memang dia waktu itu urusannya ribet banget di penjara segala macem. Aku tuh sampai nyetirin mamanya kemana-mana untuk nengokin, jengukin gitu. Bener-bener kayak bro and sis gitu. Kalau untuk pacaran enggak. Tapi dia punya kekasih. Banyak Kak. Losan. Banyak. Ya dia mungkin ini dia tipe yang a charmer gitu ya. Very charming. Iya kan? Oke, lanjut buat Dede. Dek, antara Andre Taulani nih, Anwar BAB dan Ayu Ting Ting, siapa di antara mereka yang sebenarnya kamu malu untuk minta bantuan sama mereka? Aku boleh tebak Kak? Boleh? Andre Taulani. Enggak. Aku boleh tebak nggak? Boleh. Ayu Ting Ting. Iya betul. Kenapa kau malu? Gua Ayu Ting. Aku nggak berani kalau mau Boy. Baru kemarin terakhir itu pun emang benar-benar ngedesak, cuman Boynya kayak nggak percaya gitu. Oh. Masa sih dia akhirnya ya udahlah nggak usah, nggak jadilah Bayu. Maaf aku bilang kayak gitu. Kalau ke Anwar sama ke Pak Haji, Anwar lebih sering. War, ada kali gue coba War. Ya kan Dede nggak ada. Oh yaudah. Karena kan dulu satu manajemen sama Anwar kan. Sama Pak Haji karena ada di YouTube-nya aja. Jadi kadang-kadang Pak Haji kalau misalnya ini konten, jadi nggak usah dibayar dulu, dia nggak apa-apa. Oh. Oh yaudah. Kalau kamu mau Bu Ayu, jujur malu banget waktu kemarin terakhir. Malu lah udah kayak gitu. Sungkan ya. Singkan. Ayu Ting Ting kan wibawanya sangat. Angela, kita punya video untuk kamu, kita play ya. Ya, ini videonya nih Angela. Seven Icons. Seven Icons, yes. Itu foundernya jujur aku loh. Iya, aku yang bikin. Seven Icons itu. Yes, karena aku terinspirasi dari yang Nobody But You. Terus habis itu ada SNSD kan Kak. Jadi aku bikin 9 orang. Tapi selalu merotol tuh 2 orang ini yang dipanggil mamanya lah, balik lagi ke Surabaya lah, balik lagi. Akhirnya kita gak launching kan, tinggal bertujuh udah Seven Icon aja. Daripada nungguin 9, saya kelamaan gitu Iya, ya. mungkin hokinya itu di angka 7 dan sampai sekarang juga memang angka 7 itu angka keberuntungan aku lah. Iya. Pada kemana mereka udah? Yang kemana nih? Kan gini, kalau girl band itu wanita nggak bisa lama-lama ya, iya karena sih. kalau udah punya pacar, menikah, hamil, bunting, iya. dan lalalala, kan kita susah menyocokkan waktunya. Jadi Kayak waktu grup lo dulu kan. Apa tuh ada dulu nih? Geger band. Geger band. Bubarnya Ten Icons. Geger band. Itu girl band pertama di Indonesia ya, pelajaran sejarah adik-adik ya. iya, Coba dinyanyiin tuh yang lagu kamu yang lagi hits, yang hits banget waktu itu. iya. Gak kuat itulah. Iya nggak kuat, nggak Coba, kuat. Nggak kuat. Aku nggak kuat sama pria miskin. Salah ya? Emang pria miskin liriknya. Gitu. Udah gitu ke Dede lagi. Belong sini lagi. Iya, Udah pangkat sekarang. Salah ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan main kartu kejujuran dengan dua tamu kita ini. Yuk kita siap-siap. Kita masuk ke permainan ya, kartu kejujuran yang hanya main kalian berdua saja, oke? Silakan pilih satu kartu, jangan langsung dibuka. Nanti kalau aku bilang buka, baru langsung dibaca, oke? Lalu, Dede ambil satu aja. Kita akan mulai dari Angel. Angel silakan buka dan baca. Angel Lati dibuka, kuat nggak kuat? Baca. Yuk kita mainkan. Apa hal tergila yang pernah kamu lakukan demi cinta tapi justru bikin kamu terluka? Aduh, gue cengengesan lagi kalau urusan cinta. Apa ya? Aku kan nikah 5 tahun. Anakku 4. Iya. Jadi setahun sekali aku hamil. Itu hal tergila yang pernah aku lakukan di hidup ini. Iya sih. Setahun sekali aku hamil, baru lahiran, anak baru 6 bulan hamil lagi, baru lahiran, anak 6 bulan hamil lagi. Terus yang ketiga itu memang aku keguguran, terus baru yang keempat ini aku diam-diam melahirkan di Australia dan tidak ada yang tahu dan selamat. Oh wow, produktif ya. Talk chair, subur ya Wak? Subur, ini Iya. juga sebenarnya. Dede. Apaan? Selanjutnya Baca. Jadi selingkuhan atau diselingkuhin? Ngeri amat, pas banget lagi kambil. Jadi Ketawa lu teh. Jadi selingkuhan atau diselingkuhin? Sebenarnya nggak mau sih dua-duanya. Nggak harus milih. Milih ya, diselingkuhin sih udah. Ih, Nggak apa-apa. aku pernah dapat Ih, itu. mending jadi selingkuhan banyak duit. Ya kalau yang ada duit, kalau kagak sama aja kan. Iya. Ini Ini kan nggak dua-duanya, cuma Iya. disuruh milih. suruh milih. Satu kartu Oke, lagi. satu kali lagi. Kalau bisa, ini parah. Sapu. Wah, ini parah, ini harus dijawab Kak. Kalau bisa bilang satu hal ke mantanmu sekarang, kamu mau bilang apa? Nah, mantanmu ya, mantan yang terakhir sebelum yang ini. Mau bilang apa? Aku mau bilang, apa ya? Jadi orang harus jujur, itu aja. Karena kejujuran yang akan membawa kamu pada kesuksesan. Jadi everything yang you mau lakukan, tapi kalau kamu ada trik dan intrik di belakang, aku yakin pasti hancur. Udah itu aja. Jangan ngakal-ngakalin orang lah, udah. Nah, tuh orang tuh jangan diakal-akalin, Say. Apalagi kalau cantik udah punya six sense, nggak usah lah. Ih, serem, cadar. Ya, ambil lagi. Soalnya dia Lu gimana udah nggak, ngambil tadi. dia nggak gimana nggak punya six sense ya, Bo, orang antenanya tinggi banget. kan. Benar. Ya kan? Terima kasih. Terima kasih Angel, Angel T, Dede. sayang. Terima kasih, Kak. Sudah mau membagi Iya, Dede, cerita terima dan kasih. talanya. Doa terbaik. Amin, makasih, Kak Karen. Happy. Amin. Pintu berkah dibuka besar-besar. Amin, Pokoknya buat pemirsa setia Spill the Tea, Sabtu dan Minggu 11.30 ya ya. Yes. Thank you for watching. Yes. Bye. Roti buayanya masih satu, dia nggak mau digenepin aja. Mau udah jadi ganti. Gak kuat, ada playboy tuh.